Pernah nggak kamu merasa cinta itu rasanya nggak adil? Hari ini kita dibuatnya terbang tinggi, besoknya malah dijatuhkan. Cinta kadang manis, tapi kok bisa juga menyakitkan. Jadi apa ini artinya? Apakah kita benar-benar paham cara kerja cinta? Atau mungkin ditinggalkan itu juga bagian dari cinta? Cinta yang ideal itu sering digambarkan kayak di film ya guys, yang saling peduli, setia, dan bikin hidup kita lebih baik. Tapi apakah realita selalu seindah itu? Faktanya, cinta itu nggak pernah sesederhana kata aku cinta kamu. Ada banyak lapisan di balik perasaan yang kelihatan simpel ini. Karena cinta itu rumit, terkadang lebih dari sekedar perasaan hangat di hati. Cinta itu punya caranya sendiri buat bekerja dalam hati kita. Pertama, cinta bikin kita jadi lebih peduli sama orang lain. Nggak cuma sekedar senang, tapi juga siap buat berkorban. Nah, di sini mulai muncul nih tantangannya. Karena seringkali makin besar rasa cinta, makin besar pula ekspektasi kita. Dan ketika ekspektasi itu nggak terpenuhi, mulailah ada yang namanya kecewa, sakit hati, bahkan merasa ditinggalkan. Jadi mungkin sebenarnya cinta itu nggak harus selalu tentang kita yang memiliki. Tapi gimana kita belajar menerima apa yang terjadi di luar harapan kita. Kita sering berpikir kalau ditinggalkan itu artinya gagal dalam cinta. Tapi coba deh kita pikir ulang. Apakah bisa jadi ditinggalkan juga adalah bentuk cinta? Bukan karena nggak sayang lagi, tapi karena kadang kita sadar bahwa bertahan malah bikin dua-duanya tersakiti. Mungkin meninggalkan adalah bentuk cinta yang paling sulit. Karena di situ ada keikhlasan buat ngelepasin. Bahkan kalau hati kita sendiri hancur karenanya. Jadi, cinta itu bukan soal memiliki sempurna, tapi gimana kita belajar dari yang kita alami. Kadang cinta yang terlihat nggak sempurna justru kasih kita pelajaran paling berharga tentang memaafkan, memahami, dan terkadang merelakan. Dari cinta yang tak sempurna, kita belajar lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Mungkin itulah cara kerja cinta yang sebenarnya. Cinta itu misteri yang gak akan pernah bisa kita pecahkan sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, cinta apapun bentuknya, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, bisa jadi bagian dari proses untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi yuk, jangan takut buat mencintai, meskipun itu beresiko. Karena di balik semua rasa, selalu ada pelajaran yang bikin kita lebih kuat. Kita ngerasa cinta itu kayak teka-teki yang gak ada habisnya. Kadang bikin kita bahagia setengah mati. Kadang juga nyakitin sampai nangis. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerja cinta itu? Apa yang bikin kita bisa sebegitu terikat sama seseorang? Dan yang lebih bikin pusing lagi, apakah ditinggalkan itu juga bagian dari cinta? Yuk kita coba bedah cinta dari sisi ilmiah, psikologis, dan pandangan Islam. Berikut penjelasannya. Dari sudut pandang ilmiah, cinta sebenarnya bukan cuma perasaan, tapi reaksi kimia yang terjadi di otak kita. Jadi kalau kita merasa cinta pada pandangan pertama, itu sebenarnya kerja otak yang bereaksi terhadap daya tarik. Saat kita jatuh cinta, otak mengeluarkan hormon dopamin, oksitosin, dan serotonin yang disebut sebagai happy hormone alias hormon bahagia. Dopamin adalah hormon yang muncul saat kita lagi senang. Misalnya waktu ketemu orang yang kita suka. Dopamin bikin kita merasa excited dan euforia. Seakan-akan kita berada di dunia yang berbeda saat bareng dia. Oksitosin ini yang bikin kita merasa terhubung, dekat, dan terikat secara emosional. Gak heran, oksitosin juga sering disebut sebagai hormon peluk. Karena meningkat saat kita berpelukan atau melakukan kontak fisik. Serotonin adalah hormon yang bikin kita tenang dan stabil.
Tapi anehnya, saat kita mulai jatuh cinta, kadar serotonin kita bisa turun, yang membuat kita jadi agak takut kehilangan dan suka overthinking. Secara ilmiah, otak kita bekerja untuk mempertahankan rasa senang ini. Tapi kalau suatu hubungan berakhir, hormon-hormon ini menurun drastis, yang bikin kita merasa sakit dan kecewa. Dan yang bikin nyesek, otak kita butuh waktu untuk menyesuaikan. Karena cinta itu sudah seperti kebiasaan yang tiba-tiba hilang. Makanya kadang ditinggalkan itu bisa terasa seperti kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Secara psikologis, cinta itu punya banyak bentuk. Dan yang paling umum kita rasakan adalah romantic love dan convenient love. Nah, gimana sebenarnya cara kerja cinta dari sisi psikologis? Romantic love adalah fase awal cinta, ketika semuanya terasa baru dan seru. Kita biasanya lebih fokus pada perasaan suka, keinginan memiliki, dan bahkan pengorbanan. Di fase ini, kita sering menaruh ekspektasi tinggi terhadap pasangan, berharap cinta kita dibalas setimpal. Kalau hubungan berjalan lama, perasaan cinta biasanya berubah dari menggebu menjadi lebih tenang, stabil, dan terikat. Di fase ini, cinta lebih ke arah rasa persahabatan dan dukungan. Gak lagi soal euforia, tapi lebih tentang kepercayaan. Terus apakah ditinggalkan itu bentuk cinta? Dari sisi psikologi, kadang putus atau berpisah justru bisa jadi tanda cinta yang lebih dewasa. Misalnya, ketika seseorang merasa bahwa tetap bersama hanya akan saling menyakiti. Keputusan untuk meninggalkan bisa jadi bentuk cinta yang tulus. Dalam bahasa psikologi, ini dikenal sebagai altruistic love, yaitu cinta yang menempatkan kebahagiaan orang lain di atas ego sendiri. Jadi secara psikologis, cinta nggak melulu soal memiliki, tapi bisa juga soal melepaskan demi kebaikan bersama. Dalam Islam, cinta adalah anugerah dari Allah dan memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekedar kebahagiaan diri. Cinta sejati menurut Islam adalah cinta yang mendekatkan kita pada kebaikan dan keridhaan Allah. Dalam Islam, cinta itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga tindakan yang membawa kebaikan. Cinta yang baik adalah cinta yang saling menguatkan dalam ibadah, kebaikan, dan mendekatkan kita pada Tuhan. Misalnya, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa mencintai seseorang karena Allah adalah salah satu bentuk cinta yang paling murni. Jika cinta kita kepada seseorang justru membuat kita jauh dari kebaikan atau menjadi sumber rasa sakit yang tak berkesudahan, Islam mengajarkan konsep ikhlas. Dalam konteks ini, ikhlas berarti merelakan, bahkan ketika hati kita terluka. Ditinggalkan, jika kita melihatnya dari sisi ini, bisa jadi adalah ujian keikhlasan untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya nggak baik untuk kita, sekalipun itu terasa berat. Dalam Islam, kita diajarkan tentang takdir atau qada dan qadar. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk ditinggalkan atau tidak dimiliki, adalah bagian dari rencana Allah yang lebih tahu apa yang terbaik. Jadi, kalau cinta kita nggak kesampaian, mungkin itu cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak sesuai untuk kita. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, apakah ditinggalkan itu juga bentuk cinta? Ternyata jawabannya bisa iya. Secara ilmiah, kita belajar bahwa cinta adalah proses kompleks yang bisa berubah dan berakhir. Secara psikologis, ditinggalkan bisa jadi cara terbaik untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa dan tanpa ego. Dan secara Islami, kita diajarkan bahwa melepaskan sesuatu yang gak baik adalah tanda cinta kepada Allah dan kepada diri kita sendiri. Cinta itu nggak selalu soal memiliki, tapi bagaimana kita belajar untuk ikhlas dan tumbuh dari perasaan yang ada. Ditinggalkan memang menyakitkan,
Tapi kadang disitulah cinta mengajarkan arti sebenarnya tentang menerima, melepaskan, dan terus maju dengan hati yang lebih kuat. Kita tahu kok ya, cinta itu nggak selalu semanis yang kita lihat di film atau dengar dari lagu. Kadang cinta bisa bikin kita bahagia banget, tapi kadang juga bikin hati kita hancur berantakan. Tapi coba kita pikir, sebenarnya cinta itu kerjaannya bukan sekedar bikin kita bahagia. Cinta itu soal belajar, soal tumbuh, soal ngerti bahwa nggak semuanya bisa kita miliki. Dan nggak semua yang kita sayang bisa tetap di samping kita. Kita nggak harus punya semua jawaban sekarang. Dan kita nggak harus selalu ngerti kenapa sesuatu terjadi. Yang kita perlu tahu adalah kalaupun kita harus melepas, itu bukan berarti kita gagal mencintai. Justru dengan kita ikhlas, kita membiarkan diri kita buat belajar cinta yang lebih luas. Yang nggak cuma soal memiliki, tapi juga soal ngasih ruang buat yang lebih baik datang di waktu yang tepat. Jadi tenang aja, kalau kita ikhlas dan belajar dari rasa sakit ini, kita bakal jadi versi diri kita yang lebih kuat, yang lebih paham bahwa cinta itu nggak selalu soal bersama, tapi soal menghargai apa yang pernah ada dan mempersiapkan diri buat yang lebih baik. Yakin ya, semuanya bakal indah pada waktunya. Thanks for watching. Jika kamu mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel Let's Do It untuk mendapatkan video-video yang membuat kita lebih paham lagi tentang cinta. Bye!